Setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir, dunia Islam masuk ke babak baru banget, yaitu zaman dinasti Umayyah. Nah, fun fact-nya, dinasti ini bisa dibilang versi pertama dari kerajaan Islam besar dengan sistem pemerintahan yang udah modern, teratur, dan fokus ke politik. Pendiri pertamanya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang gubernur Syam yang super cerdas dan strategis. Tahun 661 Masehi, beliau diangkat jadi khalifah dan menjadikan Damaskus, Suriah sebagai ibu kota. Di masa Umayyah, wilayah Islam tuh benar-benar meledak luasnya. Bayangin aja, kekuasaannya membentang dari Spanyol di barat, Afrika Utara, Mesir, Syam, Irak, sampai India bagian barat laut di timur. Literally, 3 benua sudah dijangkau. Salah satu masa paling gemilang terjadi di bawah Al-Walid bin Abdul Malik, saat Masjid Umayyah dibangun megah banget di Damaskus, dan bahasa Arab resmi dipakai dalam seluruh urusan pemerintahan. Tapi ya, kejayaan gak selalu abadi. Menjelang abad ke-8, penguasa Umayyah mulai dianggap pilih kasih, condong ke bangsa Arab aja. Kehidupan istana juga makin mewah, jauh dari nilai kesederhanaan Islam. Akhirnya muncul banyak pemberontakan, dari Syiah, Khawarij, sampai kelompok Abbasiyah dari wilayah Khurasan. Dan boom, pada 750 Masehi, dinasti Umayyah resmi tumbang. Tapi kisahnya belum selesai. Satu keturunan Umayyah, Abdurrahman ad-Dakhil, berhasil kabur ke Spanyol dan mendirikan dinasti Umayyah II di Andalusia. Di sanalah Islam kembali bersinar. Kota Cordoba punya penerangan jalan, perpustakaan super besar, dan arsitektur megah. Sementara Eropa waktu itu masih terjebak dalam abad ke-8. Lanjut ke babak berikutnya, dinasti Abbasiyah. Setelah Umayyah runtuh, muncul kekuatan baru dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad. Gerakan mereka awalnya rahasia banget di wilayah Khurasan, dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani. Dan akhirnya mereka berhasil mendirikan kekhalifahan baru di bawah Abu al-Abbas as-Saffah. Bedanya, pusat pemerintahan kali ini pindah dari Damaskus ke Baghdad, dan disinilah dimulai yang kita sebut zaman keemasan Islam. Bayangin, Baghdad waktu itu jadi pusat ilmu terbesar di dunia. Ilmuwan kayak Al-Hawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi muncul dari masa ini. Ilmu pengetahuan, filsafat, kedokteran, sampai sastra berkembang pesat banget. Nama-nama kayak Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun jadi ikon kejayaan Baghdad. Tapi seperti roda yang berputar, kekuasaan Abbasiyah juga mulai melemah. Daerah-daerah jauh memberontak, muncul banyak dinasti kecil, dan pada akhirnya, datang bencana besar. Tahun 1258 Masehi, pasukan Mongol di bawah Hulagu Han menyerbu Baghdad. Khalifah terakhir, Al-Mustasim, tewas, dan berakhirlah kekuasaan Abbasiyah setelah hampir 5 abad memimpin dunia Islam. Baghdad hancur, tapi warisan ilmunya nggak pernah mati. Dari sanalah lahir peradaban baru yang terus menginspirasi dunia hingga hari ini. Asal-usul uang Islam pertama. Tahukah kamu, kalau uang Islam pertama baru dicetak di masa dinasti Umayyah, bukan di awal-awal Islam? Waktu itu, Khalifah Abdul Malik bin Marwun bikin gebrakan besar. Di tahun 75 Hijriah atau 691 Masehi, beliau mencetak koin dinar emas dan dirham perak yang benar-benar bernuansa Islami. Sebelumnya, umat Islam masih pakai koin Bizantium dan Sasania, yang ada gambar kaisar dan simbol salibnya. Jadi, Abdul Malik menggantinya dengan kalimat syahadat dan ayat Al-Quran di koin baru. Uniknya, berat dan ukuran koinnya dibuat mirip koin Bizantium, biar tetap diterima di perdagangan internasional. Semua koin lama bahkan wajib dilebur dan diganti dengan koin baru ini. Langkah ini bukan cuma soal ekonomi, tapi juga simbol kuat Islamisasi sistem keuangan. Sejak saat itu, dunia Islam punya identitas mata uang sendiri, dinar dan dirham yang legendaris itu. Pos pertama dalam dunia Islam. Tahukah kamu, kalau sistem pos pertama dalam dunia Islam lahir di masa dinasti Umayyah? Namanya Dewan Al-Bard, didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan buat mempercepat komunikasi antara pusat pemerintahan di Damaskus dan para gubernur di daerah. Jadi bisa dibilang, ini tuh kurir ekspres versi abad ke-7. Penerusnya, Abdul Malik bin Marwun dan Al-Wal'i, makin nyempurnain sistem ini. Mereka bangun jaringan jalan raya dan kantor-kantor pos dari Afrika Utara sampai Persia, lengkap dengan pejabat khusus bernama Ibn al-Barid. Yang keren, surat-surat resmi pemerintah udah pakai segel khusus buat jaga kerahasiaan dan keaslian pesan. Bayangin deh, berabad-abad sebelum ada FedEx atau JNE, orang-orang udah bisa nikmatin layanan pos cepat dan terorganisir berkat Al-Barid ini. Gak heran kalau pemerintahan Umayyah bisa tetap solid walau wilayahnya super luas. Perkembangan kertas. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah muncul sebagai kekuatan besar dunia Islam. Dari Damaskus, pengaruh mereka sampai ke 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Tapi di abad ke-8, kejayaan itu digantikan oleh kekuatan baru, dinasti Abbasiyah. Dari Baghdad, peradaban Islam memasuki babak baru, masa ilmu dan inovasi.
Tahun 751, di tepi Sungai Talas, pasukan Abbasiyah bertemu tentara Tiongkok. Hasilnya, kemenangan besar bagi umat Islam, tapi yang lebih penting dari itu, adalah ilmu baru yang mereka temukan. Beberapa tawanan perang ternyata ahli pembuat kertas. Dari merekalah, umat Islam belajar rahasia pembuatan kertas, yang lebih murah dan tahan lama dibanding papirus atau kulit hewan. Teknologi itu berkembang pesat di Samarkand, lalu menyebar ke Baghdad, Damaskus, hingga Andalusia. Di masa Harun ar-Rasyid, berdirilah pabrik kertas pertama dunia Islam. Dari sinilah, ilmu pengetahuan ditulis, diterjemahkan, dan disebarluaskan. Bait Al-Hikmah di Baghdad punya ribuan buku, bahkan lebih banyak dari perpustakaan manapun di dunia kala itu. Dan lewat jalur Andalusia, teknologi kertas akhirnya masuk ke Eropa, 5 abad kemudian. Jadi, dari satu pertempuran di Sungai Talas, lahirlah revolusi yang mengubah sejarah. Dari kertas, lahir ilmu. Dan dari ilmu, lahir peradaban Islam yang bercahaya. Kalau menurut kamu, tanpa perang Talas, apa dunia Islam bakal tetap mencapai zaman keemasan? Ekspansi besar-besaran Bani Umayyah. Setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir, kekuasaan Islam masuk ke babak baru, dinasti Umayyah. Didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, pusat pemerintahannya ada di Damaskus, Suriah. Dan di masa ini Islam tuh literally jadi superpower dunia. Wilayahnya, gila luasnya. Ke timur sampai India Barat dan sebagian Afghanistan. Ke utara tembus ke Asia Tengah kayak Uzbekistan dan Tajikistan. Ke barat nyebrang sampai Afrika Utara bahkan Spanyol, lewat penaklukan legendaris Tariq bin Ziyad. Dan ke selatan tentu mencakup seluruh jazirah Arab. Bayangin aja, kekhalifahan Islam waktu itu meliputi 3 benua sekaligus, Asia, Afrika, dan Eropa. Dengan luas sekitar 13 juta kilometer persegi dan penduduk mencapai 60 juta jiwa, itu sepertiga dunia loh. Tapi setelah Umayyah tumbang, kisahnya belum selesai. Satu keturunan mereka, Abd al-Rahman ad-Dakhil, berhasil kabur ke Andalusia dan mendirikan dinasti Umayyah II di Spanyol. Awalnya cuma kecil di bagian selatan, tapi perlahan meluas ke kota-kota besar kayak Cordoba, Seville, dan Granada. Puncaknya di masa Abd al-Rahman III, Cordoba jadi kota paling maju di Eropa, lengkap dengan penerangan jalan, perpustakaan megah, dan pusat ilmu pengetahuan. Waktu Eropa lagi gelap-gelapnya, Andalusia justru bersinar terang. Ilmu, seni, dan arsitektur Islam jadi cahaya di tengah kegelapan, Dark Ages. Kisah 1001 Malam. Pernah dengar kisah 1001 Malam? Ceritanya muncul di masa dinasti Abbasiyah dan jadi salah satu legenda paling terkenal dari dunia Arab dan Persia. Kisah ini berpusat pada Raja Syahriar, seorang raja yang bijak dan adil, namun ia berubah jadi kejam setelah melihat pengkhianatan istrinya. Pada suatu hari, saat ia pulang lebih cepat dari berburu, ia mendapati istrinya berselingkuh dengan seorang budak berkulit hitam. Bukan cuma pengkhianatan cinta, tapi juga penghinaan besar terhadap kehormatan dan martabatnya sebagai penguasa. Syahriar pun murka, ia langsung menghukum mati istrinya dan budak itu. Sejak itulah, Raja Syahriar jadi trauma dan hilang rasa percaya pada semua wanita. Dendamnya ia lampiaskan dengan cara menikahi gadis tiap malam, lalu membunuhnya di pagi hari, hanya seolah untuk membalas luka batin yang ia alami. Hari demi hari, gadis demi gadis tewas. Hingga akhirnya, hampir nggak ada lagi wanita yang tersisa di negeri itu, sampai muncul seorang wanita bernama Syahrizad, putri wazir kerajaan. Seorang gadis cerdas, berwawasan luas, dan tahu ribuan kisah yang ia hafal dari hikayat. Berbeda dengan gadis lainnya, ia justru menawarkan diri untuk menikah dengan sang raja. Dengan niat dan rencana besarnya yaitu menyelamatkan hidup para wanita di negerinya dengan cara membuat raja lupa pada niat membunuhnya. Malam pertama, Syahrizad mulai bercerita tentang legenda terdahulu. Kisahnya seru, penuh misteri, dan petualangan. Tapi, setiap kali fajar tiba, ia sengaja menggantung ceritanya. Raja pun penasaran, sehingga eksekusinya ditunda. Pada malam berikutnya, Syahrizad melanjutkan kembali kisahnya dan menggantungkannya di pagi harinya. Ini berlanjut selama 1001 malam, dan dari sinilah lahir kisah-kisah legendaris yang masih kita kenal. Aladin dengan lampu ajaibnya, Alibaba dan 40 penyamun, sampai Sinbad si pelaut. Dan tahu apa yang terjadi? Akhirnya raja pun luluh, sadar, dan berhenti menjadi kejam. Syahrizad pun selamat. Bukan cuma dirinya, tapi juga seluruh wanita di negerinya. Bait Al-Hikmah. Coba bayangkan, lebih dari 1000 tahun yang lalu, di tengah padang pasir Baghdad, ada sebuah tempat yang bikin dunia tercengang. Namanya, Bait Al-Hikmah. Rumah kebijaksanaan. Disinilah, Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun mengumpulkan ribuan naskah kuno dari Yunani, Persia, India, sampai Romawi. Buku-buku diterjemahkan, dikaji, lalu dikembangkan lagi. Hasilnya, bukan cuma perpustakaan, tapi pusat ilmu terbesar di dunia, tempat semua ide ditonton, dipelajari, dan dikembangkan. Kayak Google Universitas, laboratorium riset, di mana para ilmuwan, penerjemah, dan penemu, semua berkumpul di satu tempat. Bayangin aja, di sini ada Al-Khawarizmi. Dialah Bapak Aljabar, kata algoritma lahir dari namanya. Rumus coding dan komputer hari ini, asalnya dari dia. Hunain bin Ishaq, si pangeran penerjemah.
Dialah yang nerjemahin ilmu kedokteran Yunani ke Arab, yang bikin dokter-dokter muslim makin jago. Al-Razi alias Rahazes. Dokter legendaris yang nulis Al-Hawi, ensiklopedia medis raksasa. Dialah pionir farmasi dan bedah modern. Al-Kindi, filsuf Arab pertama. Menulis tentang filsafat, musik, dan eksperimen ilmiah. Dia tuh kayak paket komplit, ilmuwan sekaligus seniman. Bait Al-Hikmah jadi pusatnya diskusi lintas agama, lintas budaya, bahkan lintas peradaban. Dari ruangan inilah lahir ilmu yang akhirnya nyebar ke Eropa, dan memicu lahirnya Renaissance. Baghdad di masa itu benar-benar jadi mercusuar dunia. Dan Bait Al-Hikmah adalah buktinya, bahwa haus akan ilmu, bisa mengubah arah sejarah umat manusia. Di Maristan, pernah kepikiran gak, siapa yang pertama kali bikin konsep rumah sakit modern? Jawabannya bukan Eropa ataupun Amerika, siapa sangka, konsep rumah sakit gratis, ada dokter spesialis, bahkan rekam medis itu sudah ada 1000 tahun lalu di dunia Islam yaitu di masa dinasti Abbasiyah. Namanya, Bristen, artinya tempat orang sakit. Bayangin, lebih dari 1000 tahun lalu, Baghdad udah punya rumah sakit gratis untuk semua orang, tanpa lihat agama atau status sosial. Di dalamnya ada dokter spesialis, penyakit dalam, bedah, mata, bahkan kesehatan jiwa. Iya, kamu nggak salah dengar, di abad ke-9, orang sakit jiwa udah ditangani dengan terapi musik, bukan dipasung kayak di Eropa. Ada apotek khusus, sistem rekam medis pasien, bahkan di Maristan juga jadi sekolah kedokteran tempat mahasiswa belajar langsung dari dokter senior. Lengkap banget kayak rumah sakit modern hari ini yang paling terkenal dipimpin oleh Al-Razi, dokter legendaris dunia Islam. Dia mimpin di Maristan di Baghdad dengan standar medis yang bikin dunia tercengang. Jadi, kalau hari ini kita bisa berobat di rumah sakit dengan sistem rapi, apotek lengkap, dan dokter spesialis, jangan lupa, semua itu jejaknya bermula dari Bristen di masa Abbasiyah.